Kalau misalkan antum hadir di kajian offline aja misalnya ya, janjian sama teman, bro, udah lama nih gak ketemu, kita ketemuan yuk. Ketemu di mana ya enaknya? Di rumah Warna aja. Di sana ada kajian kebetulan. Kita ketemuan sambil dengerin kajian. Sambil kajian, coba bayangin. Berarti tujuan utamanya bukan kajian, bukan taklim, bukan talabul ilmi, tapi karena pengen ketemuan. Jadi karena niatnya sambil, akhirnya ketika duduk di majelis taklim, belum tentu itu semua materi masuk karena sambil tadi ya. Ya gitu, belum tentu semua materinya masuk. Jadi yang masuk pun gak akan maksimal, yang cuma sambilan karena bukan, nah itu yang dimaksud dengan bukan prioritas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'da, amma ba'du. Pertama-tama teman-teman semua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan atas segala nikmatnya yang Allah selalu kucurkan kepada kita sehingga kita bisa menghabiskan kuota buat teman-teman ya. Dan saya bisa datang ke sini serta Mas Rangga dan dalam keadaan yang sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. And the second, may salawat and salam always given to Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam who has led us from the dark side into the light side. Alhamdulillah teman-teman semua, kita bisa bertemu kembali kepada kajian pekanan pada minggu ini. Dan alhamdulillah tengah-tengah kita sudah ada the one and only Kang Rangga yang baru jadi grand ambassador ya Mas. Sehat Mas Rangga? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Aldi. Oke. Teman-teman semua, kok saya jadi gugup gini ya? Biasa aja. Anggap aja nih teman-teman adalah teman-teman yang selalu pengertian itu. Berarti panggilnya sahabat aja berarti. Iya benar, sahabat, terserah antum lah. Sahabat kalian yang gaji semua. Semoga kok udah semoga ya. Semoga gitu teman-teman semua. Jadi gugup gini. Langsung mungkin sedikit masuk soal materinya aja Mas ya. Iya, boleh. Soal temanya kan kita pada kali ini kan lelah karena nggak lelah ya Mas ya. Iya, insyaallah. Iya. Itu buat saya pribadi dan mungkin teman-teman semua, para kuli, para tenaga kerja, para anak kuliah dan lain-lain yang ngerasa ambisius dan kadang tuh suka linglung, kok kayaknya kok kurang worth it ya gitu. Jadi terlalu reasonable, nggak salah sebetulnya, tapi kadang kita jadi ngerasa masih kurang-kurang gitu. Dan mungkin teman-teman semuanya, mungkin yang udah tahu ini bisa jadi bahan muhasabah untuk mengingat kembali. Dan mungkin juga nanti teman-teman yang mencari jawaban atas kegaguannya dalam hidup ini bisa menemukan jawaban nanti kayak gitu. Ini mohon maaf nih Mas, aku udah berpanjang lebar sekali. Nggak apa-apa ya, terusin aja, nggak masalah. Saya seneng. bukan anak MTK padahal udah panjang kali lebar aja gitu. Jadi langsung aja waktu tempat diberikan kepada Kang Rangga. Monggo Mas. Mas apa Kang jadinya? Harus konsisten dong. Kang apa Mas? Biar sekalian promosi IG-nya Mas Rangga. Jadi Kang aja. Kang Rangga. Kirain mau digabung Kang Mas. Kang Mas. Ribet malah. Oke, baik. Terima kasih Mas Aldi, jazakallahu khair ya. Berarti ini saya mulai ya? Iya, monggo. Kang. Belum terbiasa, maklum. Oke, saya sapa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Yuk Ngaji semua, sahabat online ya. Mudah-mudahan antum semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Oke, baik, kita buka dulu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di masa pandemi ini ya Mas Aldi ya, di masa masih new normal gitu lah ya, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kenikmatan yang luar biasa, masih diberikan kuota untuk menyaksikan acara kapan ngaji, kajian pekanan Yuk Ngaji yang insya Allah biasa dilakukan setiap hari
Jumat ya. Iya, buat sekarang. Iya. Di IG-nya Yo Ngaji atau di IG saya pribadi. Karena ada dua Sekarang live-nya. special edition. Iya, ada di IG Yo Ngaji Jogja dan di IG saya Kang Rangga Lesmana. Masyaallah, alhamdulillah. Dan kita harus sekali lagi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan sehat tadi ya. Mungkin di antara orang-orang yang sekarang ini berada di Jogja atau di Indonesia atau bahkan di dunia, ada sebagian orang yang masih terbaring di rumah sakit, Mas Aldi. Tapi kita semua, antum terutama yang hadir, itu bisa menyaksikan kami ya, kami berdua dengan keadaan sehat walafiat gitu. Dan itu yang patut disyukuri. Dan kemudian yang paling penting adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah. Karena dari sekian ratus orang yang melihat postingan Instagramnya Yo Ngaji Jogja atau postingan saya, cuman segelintir orang yang mau menghadiri ini atau diberikan kesempatan oleh Allah untuk menghadiri kajian secara online ini. Ya, jadi antum semua ini adalah orang-orang pilihan. Insyaallah. Kalau antum sampai selesai, biasanya kalau udah lihat cuman Kang Rangga, cuman Kang Rangga, ya udah keluar lagi, biasa juga gitu ya. Tapi insya Allah antum yang bertahan sampai selesai, nah itu masya Allah luar biasa. Saya berterima kasih sekali kepada antum semua, terutama karena antum kalau masih stay, saya sangat bersyukur dan saya sangat bangga dan berterima kasih pada antum semua. Karena apa? Karena saya ini bukan siapa-siapa gitu, Mas. Tapi antum mau mendengarkan sampai selesai. Nah itu kan masya Allah luar biasa ya kan. Dan itu patut disyukuri dan saya juga sangat berterima kasih kepada antum semua. Dan kalau misalnya kita terlalu fokus sama hal-hal yang tidak diberikan oleh Allah, misalkan gini, dari sekian doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi cuman sekian persennya yang udah dijabah oleh Allah. Hanya beberapa persennya saja yang udah diberikan oleh Allah nikmatnya. Nah, kalau misalnya kita cuman fokus sama itu doang, cuman fokus sama apa yang kita minta dan apa yang telah diberikan oleh Allah, akhirnya rasa syukurnya berkurang. Karena apa? Karena masih banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua yang nggak pernah kita minta. Setuju banget, Mas. Contoh nih, ada nggak tadi malam sebelum tidur antum semua minta kepada Allah, ya Allah besok pagi setelah saya bangun, tolong mata saya masih diberikan nikmat berkedip. Antum doang enggak kan? Tapi sekarang masih bisa. Alhamdulillah. Nah itu kan nikmat. Iya. Nah kan kita nggak pernah minta. Ada juga yang pernah minta nggak seperti ini? Ya Allah tolong berikan saya besok air putih. Minta nggak? Enggak. Dikasih sekarang. Udah muncul sendiri. Masya Allah, luar biasa. Nah kalau misalnya kita fokusnya sama apa yang kita minta dan belum dikabulkan oleh Allah, maka kita tidak akan pernah bersyukur. Tapi kalau kita bisa bermuhasabah, bisa introspeksi diri, bahwa Allah ini telah memberikan kita jutaan nikmat yang gak pernah kita sadari gitu, dan gak pernah kita minta. Makanya Allah itu sangat luar biasa. Ar-Rahman Rahimnya Allah itu luar biasa. Maka dari situ kita harus patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah berjalan di muka bumi ini, sosok suri tauladan yang layak untuk kita tiru, sosok suri tauladan yang pantas untuk kita ikuti. Cuman satu-satunya manusia yang sempurna gitu kan. Baik itu sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai ayah, sebagai kakek, sebagai saudara, bahkan sebagai kepala negara, beliaulah yang paling layak untuk kita tiru. Dan mudah-mudahan salawat serta salam juga tercurah limpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada istri-istrinya, kepada kita semua selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita diakui. Nah itu yang paling penting. Kita diakui oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahkan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir sampai diberikan air minum yang langsung dari tangan beliau. Masya Allah. Amin Allahumma amin. Baik, itu baru mukadimah Mas ya. Insyaallah udah cetar. Ini jam berapa ya? Sudah 10 menit. The one and only. Enggak juga. Nah ini karena ini Mas, hati-hati dengan pujian dari antum itu, the one and only brand ambassador. Saya harus hati-hati, Masya Allah luar biasa. Karena ini berkaitan dengan judul. Judulnya apa? Lelah karena enggak lillah.
Bisa jadi saya sudah lelah-lelah bikin materi, live Instagram, datang ke sini ke rumah ilmu yuk ngaji, terus karena dipuji oleh antum semua yang online juga, akhirnya terus saya jadi ujub takabur, akhirnya apa? Hilang pahala saya, cuma dapat lelahnya doang. Nah ini termasuk dari sebagian materi kita ini, lelah karena nggak lillah. Jadi banyak tadi kalau misalkan saya lihat di captionnya, di postingannya Instagram Yuk Ngaji, itu sebetulnya sudah semua materinya itu. Judulnya itu udah kejawab. Udah cukup lah. Oke, sekian. Aduh. Tapi mungkin nanti bisa dijelaskan lebih. Ya. Lagi, Mas, pastikan. Ya benar. Jadi apa sih yang membuat kita lelah? Apa sih yang membuat kita ini capek ngerjain sesuatu? Kita ini udah capek-capek bikin tugas, capek-capek kuliah untuk yang kuliah, capek-capek kerja untuk yang sudah bekerja, atau yang lagi bisnis. Wah, udah bisnis segala rupa, tapi ternyata ya cuma capek doang. Hasilnya nggak ada, nilai minus. Terus pas ketika berangkat ke kampus mau bimbingan, dosennya nggak ada. atau apa lagi? Udah kerja, udah dagang, udah posting segala macam, tiba-tiba nggak ada yang beli. Defisit terus nanti. Nah, defisit terus. Akhirnya kan cuma lelahnya doang. Nah, gimana caranya supaya nggak cuma dapet lelahnya doang? Ya, mari kita bahas satu, gitu ya. Nah, untuk supaya kita tidak hanya mendapatkan lelah, capeknya doang, kita harus perbaiki dulu. Ada dua sedikitnya, ada dua yang harus kita perbaiki. Yang pertama itu niat. Innama a'malu binniyat. Nah, ini antum kan orang pondok ya, jadi lebih hafal hadis-hadis, lebih hafal ayat-ayat. Jadi kalau misalnya saya salah nanti tentang hadis, tentang ayat-ayat, tolong dibenerin ya. Karena saya ini bukan anak pondok, saya ini bukan anak lulusan pesantren. Saya langsung diuji juga ini. Masya Allah ya. Jadi kita saling introspeksi. Nah ini tentang urusan niat ini Masya Allah. Jadi kita harus lurusin niat dulu Mas. Harus perbaiki niat. Bahkan kalau antum pernah dengar cerita tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau sedang berorasi, beliau ini sedang berkhutbah gitu, ada beberapa waktu beliau ini ketika menyampaikan khutbah itu terbata-bata, ada jeda gitu. Ternyata di riwayat diceritakan bahwa beliau ini ketika berhenti itu sedang meluruskan niatnya. Karena tidak sedikit ya ketika beliau ini, wah aku ini dipuji, aku ini khalifah, aku ini seorang Amirul Mukminin. Nah beliau ini berhenti, ya Allah ini karena engkau. Lagi-lagi diluruskan niatnya, Masya Allah. Itu terbata-bata. Jadi kalau misalnya nanti saya terbata-bata, itu bukan karena nurusin niat, tapi saya lihat contekan. Enggak ya. Tapi memang benar-benar kita harus meluruskan niat. Termasuk saya di sini, saya harus meluruskan niat. Antum juga sebagai pembawa acara, sebagai host, ataupun kita semua antum yang nonton, antum nonton ini pun juga harus luruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan seseorang hanya akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Contoh misalnya kita hijrah, kita berubah ya dari yang dulu masa lalunya kelam gitu kan, menjadi sekarang yang insya Allah lebih baik. Nah hijrahnya, kalau misalnya antum hijrah bukan karena Allah, tapi karena bukan lillah tapi linnas, karena manusia, atau bahkan karena harta, karena dunia, maka yang antum dapetin ketika hijrah itu yaitu antum dapetin ya pujian, yang antum dapetin ya harta itu yang antum tuju. Itu insya Allah pasti bakal didapetin. Cuman sayang banget gitu. Cuman sayang banget kalau misalnya antum sudah hijrah, yang didapetin cuman pujian doang, yang antum dapetin cuman harta doang, yang sifatnya duniawi, nggak sampai ke akhirat nanti. Itu sayang banget. Kenapa? Karena itu nggak mendapatkan pahala, mendapatkan yang lebih besar dari itu, yaitu reward dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ini apa rewardnya? Surga. Utamanya itu rewardnya, Masya Allah. Maka segala sesuatu yang tidak diniatkan untuk mencari keridhaan Allah Azza wa Jalla,
maka itu sia-sia, Mas. Kalau bahasa Jermannya Muspro. Udah internasional sekali. Sekarang Jerman, jajar kauman. Mualimin kan? iya. Udah lama jadi lupa gitu bahasa gaulnya situ. Iya. Jadi, nah kalau menurut para fuqaha ahli fikih, niat itu memiliki dua makna. Memiliki dua makna. Masih panjang ya waktu sampai jam berapa saya? Sampai jam 5 di sini ya? Sampai maghrib juga. Oh, sampai maghrib ya? Atau sampai subuh? Ya antum aja ini sendiri kalau sampai subuh ya. Nah kalau menurut para fuqaha, niat itu memiliki dua makna. Yang pertama tamyiz. Tamyiz itu apa? Pembeda. Nah, pinter kan? Orang-orang pondok pinter ya. Pembeda. Diuji lagi sih. Pembeda itu ada dua macam juga, Mas. Jadi kebagi dua. Yang pertama, pembeda antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Contoh misalkan antara sholat fardu dengan sholat sunat. Itu kan harus ada pembeda. Jadi itu yang membedakan adalah niat. Contoh apa lagi? Sholat zuhur dengan sholat asar, kemudian puasa wajib dengan puasa sunnah. Nah itu pembeda. Itu pembeda yang pertama. Kalau pembeda yang kedua, pembeda antara kebiasaan dengan ibadah. Contohnya apa? Ada kalau misalnya kita mandi habis main bola, gitu kan, habis main futsal, itu kan kita mandi cuma buat ngilangin gerahnya, ngilangin keringat. Nah itu ada pembedanya kalau misalnya kita pakai niat. Kalau yang lainnya lagi ini mandi karena mandi janabah misalkan, gitu ya. Mungkin. Kok mungkin? Iya. Itu pembeda kebiasaan dengan ibadah. Atau misalkan menahan diri dari makan sekarang nih, kan lagi puasa nih, puasa Tasu'a ya. Ada pembeda antara menahan diri untuk makan hanya karena kesembuhan atau juga karena puasa. Nah itu kan beda. Nah itu termasuk makna niat yang tamyiz atau pembeda tadi. Jadi pembeda ada dua. Yang pertama untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya, dan yang kedua untuk membedakan antara kebiasaan dengan ibadah. Itu niat, makna niat yang pertama. Dan makna niat yang kedua adalah apa, Mas? Meniatkan suatu apa? Dibaca bahasa Arabnya, nah itu. Mana? Kos Ya. Meniatkan sesuatu amal itu karena apa? Iya. Atau karena siapa? Nah itu harus hati-hati. Contohnya maksudnya gimana sih? Apakah amalan itu ditujukan karena Allah, karena mengharap ridho Allah, atau karena yang lainnya? Contohnya misalkan puasa sunnah tadi Senin Kamis misalnya. Iya. Ya, puasa sunnah Senin Kamis. Niat utamanya bukan karena mengharap ridho Allah, tapi karena ngirit kalau anak kos. Mungkin. Kalau anak kosan ya biasanya kan, saya ini lagi nggak punya uang nih akhir bulan. Ya udah puasa aja deh gitu. Iya. Nah itu niatnya bukan karena Allah, tapi karena ngirit. Mungkin ada juga yang niat puasa sunnahnya karena pengen diet. Pengen langsing. Apalagi sekarang kan juga banyak yang restoran yang ngasih promo gitu. Nah itu. Makin atau juga benar tuh ya. ada juga karena puasa supaya bisa dapatkan makan gratis. Itu ada itu. Itu ada. Iya, betul banget. Atau hari Jumat tadi, barang siapa yang membaca Al-Kahfi makan gratis di resto ini, di tempat makan ini sepuasnya, Masya Allah. Tanpa dicek lagi kan? Langsung ngaku aja. Karena itu nanti hisabnya masing-masing. Bagus. Tapi antum niat baca Al-Kahfinya bukan karena Allah kan, bukan karena sunnah Rasul. Kalau di hari Jumat itu harus membaca Al-Kahfi, tapi karena pengen dapat makan gratis. Nah itu hati-hati, itu yang termasuk meniatkan amal itu karena apa, gitu Mas. Jadi maka perbaiki niat gitu, jangan sampai salah niat lagi. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu, itu harus perbaiki. Misalkan antum sekolah, antum udah selesai sekolahnya, masih kuliah. Kuliah apakah karena ingin pintar, atau karena ingin dekat lagi sama Allah? Atau misalnya kita belajar ini karena pengen lulus doang? Apa karena ingin bisa, atau karena pengen bisa mengamalkan ilmunya? Nah itu beda. Karena pengen lulus atau pengen bisa ngamalin ilmunya, itu kan beda. Jadi perbaiki niat. Innama a'malu binniyat. Segala sesuatu amal bergantung pada niatnya. Maksud bergantung itu gimana sih, Mas? Masuk bergantung itu kok aku nanya. Itu nanya pertanyaan retoris. Nggak perlu dijawab ya. Itu ada dua juga. Jadi
maksudnya bergantung pada niat itu? Jadi yang pertama, karena niat itu menentukan nilai ibadah atau tidak. Ya, kita contohkan langsung soal ibadah mahdoh saja nih, misalnya ya, ibadah mahdoh saja. Saya ilustrasikan contohnya langsung perkara ibadah sholat. Sholat ibadah bukan, Mas? Iya. Ibadah ya, ibadah ya, sholat ibadah. Tapi hati-hati nih ya, kalau misalkan antum berangkat ke masjid, niatnya itu karena bukan karena Allah, tapi karena pengen dilihat tetangga, dilihat calon mertua. Atau pengen dipuji sebagai orang alim, pengen disebut sebagai orang yang taat. Nah itu kan termasuk apa? Termasuk riya. Nah, kan hati-hati. Perkara ini disampaikan dalam Al-Quran. Apa? Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Nih, denger nih. Yang sholat aja celaka, apalagi yang nggak sholat. Bener gak? Masya Allah. Yang salat aja dibilang celaka. Terus yang kayak gimana yang celaka? Alladzina hum an salatihim syahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Lalai seperti apa? Alladzina hum yuraun, ya, yang berbuat riya. Nah, kalau misalnya kita beramal atau salat tadi itu karena riya, oh, Masya Allah, habis itu sudah. Habis amalnya. Langsung dibilangnya celaka. Lagi ngobrol sama teman ya. Ayo kita makan. Enggak, saya ini lagi puasa Tasu'a. Afwan ya. Paling antum kan enggak puasa kan. Malah ngajak tempur. Nah itu udah hilang seketika amalannya. Maka hati-hati dengan ria itu tadi. Masya Allah luar biasa. Ria itu memang Masya Allah membuat amalan kita ya udah hilang sia-sia gitu aja gitu. Hanya karena 1-2 kalimat. Iya, karena orang ria itu udah berbelok. Misalnya jasadnya tadi sholat, kata Allah kamu bukan sholat, kamu itu riya. Nah, contohin orang sholat karena riya itu misalkan gini ya, habis sholat Jumat tadi ya, habis sholat Jumat, terus laksanain sholat sunat rawatib. Iya, sunat rawatib. Allahu Akbar, Masya Allah, khusyuk luar biasa, Masya Allah, Allahu Akbar, ruku dan seterusnya. Sami Allah. Wah, ketika orang sebelahnya udah pergi, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Langsung pas gitu ya, Masya Allah ya, itu habis juga, nggak ada apa-apanya kalau karena riya. Tadi juga di lagi Jumat kan ada kotak infak keliling tuh, ya kan? Nah itu kalau ria juga, kalau cuma pengen disebut dermawan dong, dia akhirnya bawa uang kan, habis dapat amplop coklat misalnya, habis dapat amplop coklat itu kan, tebel gitu kan, terus dia akhirnya masukin ke kas itu bawa uang 5 juta, wah, masukin satu-satu, set 100.000 masuk. Terus yang belakang-belakang, mana ini kotak infak kok belum jalan-jalan? Itu tuh ada yang nyambung 5 juta. Udah habis. Habis sholat diminta. Bahkan ada juga orang yang belum beramal, pahalanya sudah hilang. Ada juga yang seperti itu. Contohnya apa? Contohnya misalkan yang umroh ya tadi. Dia mau berangkat umroh, terus ngundang tetangga-tetangganya kan, untuk selamatan lah gitu, atau minta mohon doa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pada tetangga semua, pada Pak RT, Pak Lurah dan segala macamnya, saya mohon doanya. Mohon doanya saya akan berangkat umroh, insyaallah. Mohon maaf kalau saya masih ada salah-salah kata. Misalkan saya ada kesalahan pada antum semua, itu tolong dimaafkan. Ini umroh pertama saya. Dan ini mungkin juga umroh pertama kali di kampung ini ya. Pak RT juga mungkin belum umroh, Pak Lurah juga belum umroh. Itu udah hilang, padahal belum berangkat udah hilang juga amalnya, salah karena ria. Jadi hati-hati ya, karena orang yang ibadah saja belum aman ya. Orang ibadah saja belum aman, Mas. Belum aman. Dengan niatnya apalagi perkara yang bukan ibadah mahdoh, ya. Soal minum, soal makan, pergi kerja, berangkat ke kampus, itu kan Masya Allah luar biasa ya. Nah yang kedua makna dari bergantung itu, niat itu akan menentukan prioritas amalan yang dikerjakan. Misalkan nih antum yang hadir di sini, antum yang hadir di kajian online,
Itu menyaksikan ini niatnya karena apa? Oh, iya. Ada yang jawab karena taklim, Mas. Karena thalabul ilmi, Masya Allah. Masya Allah. Sebagian orang belum tentu. Iya. Sebagian orang belum tentu. Tapi antum semua di sini insya Allah karena taklim, benar-benar. Kalau misalnya ada di antara antum semua yang cuman pengen tahu gimana sih karena nggak ini kalau ngisi, nah itu kan sayang banget, bukan karena taklim, karena pengen ngepoin doang, ya kan? Kalau misalkan antum hadir di kajian offline aja misalnya ya, janjian sama temen, bro, udah lama nih gak ketemu, kita ketemuan yuk. Ketemu di mana ya enaknya? Di rumah Warna aja. Di sana ada kajian kebetulan. Kita ketemuan sambil dengerin kajian. Sambil kajian, coba bayangin. Berarti tujuan utamanya bukan kajian, bukan taklim, bukan thalabul ilmi, tapi karena pengen ketemuan. Jadi karena niatnya sambil, akhirnya ketika duduk di majelis taklim, belum tentu itu semua materi masuk karena sambil tadi ya. Ya gitu, belum tentu semua materinya masuk. Jadi yang masuk pun gak akan maksimal, yang cuma sambilan karena bukan, nah itu yang dimaksud dengan bukan prioritas tadi. Jadi niat itu akan menentukan prioritas amalan yang dikerjakan. Iya. Ya, contoh misalnya lagi, besok ada acara ngangenin, Muslim United, Masya Allah. Siapa aja yang ngisi? Oh itu ada Hawariyun, ada Mas Fuad Naim, bahkan ada Ustaz Abdul Somad. Wah, yuk datang. Nah itu taklimnya cuma gara-gara pengen ketemu dengan pengisinya, dengan pematerinya, dengan tokoh, bukan karena pengen niat untuk thalabul ilmu. Nah, thalabul ilmi itu tadi. Nah ini yang dimaksudnya dengan prioritas amalan. Mungkin materinya belum tentu sampai juga karena udah ada Hawariyun foto gitu kan. Buat Malah, story, iya, story supaya gitu. Nah itu supaya buat konten ya. Kira dia berangkat kajian. Masya Allah, berangkat kajian, berbayar dan segala macam. Masya Allah dia duitnya banyak itu kan. Kenapa? Jadi kalau ingin maksimal dan tidak lelah ya melakukan sesuatu, tidak lelah dalam melakukan sesuatu, perbaiki niatnya supaya jadi nilai ibadah. Kedua, jadi prioritas dalam melakukan amal. Nah, tapi dalam setiap beramal itu juga harus ada contohnya, harus ada tuntunannya. Karena Rasul sampaikan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu amalan yang itu tidak dari tuntunan Rasul, yang itu tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perintahnya, maka amalan itu tertolak. Tertolak, Mas. Jadi sayang banget. Ya. Contoh misalnya seolah-olah jadi agama ini atau ibadah ini dia bikin peraturan sendiri. Misal, sholat subuh pagi-pagi, kan subuh nih, bangun tidur seger. Sayang kalau cuma 2 rakaat. Coba 10 rakaat, kan sehat. Sekalian kardio. Nah itu kan bikin apa namanya? Bikin syariat sendiri, bikin peraturan sendiri. Nah itu kan tidak ada tuntunannya seperti itu. SOP-nya versi. Nah SOP-nya benar. SOP-nya versi siapa? Atau misalkan sholat subuh itu kan biasanya 4:30 nih kalau di Jogja ya, 4:30 sudah azan. Nah, saya ini supaya lebih hebat lagi dari orang-orang, saya akan sholat subuhnya jam 3. Yang lain masih tidur, saya akan sholat subuh. Nah, itu kan tanpa ilmu itu tadi ya. Jadi amalannya sudah pasti tertolak karena nggak ada tuntunannya. Atau bahkan dia nih orang yang suka main games nih misalnya. Antum suka main game? Terkadang masih hanyut dalam dunia. Kalau misalnya dia cari pembenaran maka bilang begini, saya main games ini untuk mendapatkan uang, karena dengan main game saya bisa menghasilkan uang. Zaman sekarang gitu ya? Iya, karena bisa menghasilkan uang, akhirnya saya bisa membantu orang tua. Ini investasi. Wah, jangka panjang. Iya, saya bisa bantu orang tua, saya bisa meringankan beban orang tua supaya orang tua nggak usah kirim-kirim lagi karena saya sudah punya penghasilan dari main game. Tapi sholatnya lupa, ngajinya enggak, puasa kelewat, di masjid jarang-jarang, subuh ketinggalan. Nah itu kan akhirnya dia yang bikin aturan sendiri itu tadi. Kalau ada orang yang misalnya usaha dagang atau bisnis online shop, ya, dia seolah-olah bikin peraturan sendiri. Ini untuk supaya dapat modal, akhirnya kita pinjam ke lembaga ribawi, pinjam modal ke
bank dengan ada bunganya, atau ke leasing, ngadain motor, ngadain BPKB gitu kan. Terus dia bilang, ini kan buat kebaikan, ini kan membuka lapangan pekerjaan, jadi nggak masalah kalau ada riba-ribanya dikit. Nah itu kan dia bikin peraturan-peraturan sendiri, itu kan tertolak gitu. Jadi ataupun ada orang yang kerja di lembaga ribawi bahkan, ini kan saya kerja di sini untuk mencari nafkah, untuk memberi nafkah kepada keluarga saya. Jadi kalaupun saya kerja di lembaga ribawi, ya mungkin nggak masalah lah karena saya niatnya untuk ibadah. Udah niatnya benar untuk ibadah, mencari nafkah, tapi caranya yang salah karena tidak ada tuntunannya dari Rasul. Jadi jangan sampai antum udah bersusah payah, udah capek-capek ngerjain sesuatu, tapi sia-sia karena nggak ada perintahnya. Itu sayang banget. Nah, jadi nyambung ke yang berikutnya. Untuk karena itu supaya amalan kita diterima, maka kita harus cari ilmu dulu. Ilmu qabla amal. Ini perkataannya Imam Bukhari. Tapi itu juga diambil dari Al-Quran. Maka supaya amalannya diterima, kita harus tahu ilmunya dulu. Jangan sampai kita belum tahu ilmunya, kita udah mengerjakan sesuatu. Nanti amalannya akan sia-sia. Contoh misalnya orang yang berhijab, kalau nggak tahu ilmunya, akhirnya dia pakai hijabnya dililit-lilit gitu. Dililit-lilit. Bikin model. Supaya yang lilitannya makin banyak, berarti jalannya makin kenceng. Itu Tamiya ya. Dinamonya ya, iya betul. Orang yang suka main Tamiya tahu ya. Iya. Lilitannya makin banyak, Anak 90-an. Anak 90-an. Orang nggak paham pasti. Nah itu hijab yang tidak syar'i tadi, ada punduk kontanya, dililit-lilit dan segala macam. Itu kan akhirnya dia beramal tapi nggak punya ilmunya. Contoh misalnya, atau ada juga orang yang bagi-bagi sembako. Di masa pandemi ini kan banyak sekali nih orang-orang yang bagi-bagi sembako, bagi-bagi harta. Tapi dia nggak tahu bahwa bagi-bagi harta, sedekah itu adalah ajaran dari agama Islam. Dia cuma tahu ini adalah acara kemanusiaan, social movement. Nah itu kan nggak ada pahalanya kalau misalnya tidak diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bener banget. Sia-sia. Ya, di social movement kayak gini di masa pandemi, antum bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako dan segala macamnya, tapi hanya karena diniatkan untuk kemanusiaan, social movement, bukan karena lillah, akhirnya cuma dapat lelahnya doang. Itu tadi contoh dagang barang ribawi. Nah, kalau misalkan contoh dagang barang-barang ribawi itu apa? Kan ada barang-barang ribawi itu ada 6 ya. Contohnya adalah ada emas, ada kurma, ada gandum, garam, jawawut gitu kan. Nah itu kan ada aturannya untuk jual beli itu. Jual beli itu kan harus dengan cara yadan biadin, saling ketemu, tidak boleh online. Nah itu kan ada aturannya sendiri. Atau ada kaidah lainnya, bisa diakali dengan angkat salam. Nah itu kan harus tahu ilmunya. Supaya ketika kita bermuamalah, kita dagang, kita bisnis barang-barang ribawi terutama, contohnya emas, itu kan emas harus ada bentuknya, nggak cuman deposit uang doang misalnya, kan ada tuh lembaga-lembaga yang cuma nabung emas uang tapi emasnya nggak ada wujudnya, itu juga nggak boleh. Makanya kita harus tahu. Nah untuk mengetahui ilmunya yaitu dengan cara ngaji, bukan tiktokan. Haredang. Bukan begitu. Tapi untuk tahu itu semua ya dengan cara ngaji. Salah satunya bisa di ngaji ya, gitu, promosi atau diikut di kelas ngefat. Ya gitu ya kurang lebih. Tapi antum dimanapun ngaji boleh. Yang penting antum niatkan karena untuk mencari ilmu karena Allah. Ini menuntut ilmu adalah karena disuruh oleh Allah. Talabul ilmi fardatan ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib untuk setiap muslim gitu. Nah jadi maka supaya amalan antum nggak tertolak, supaya antum tidak salah dalam beramal, maka antum harus menuntut ilmu, ngaji, supaya nggak dapat lelahnya doang, karena nggak lillah gitu. Nah terus yang terakhir mas, oh masih lama ya? Iya. Nah jadikan setiap aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya dianggap atau dinilai sebagai ibadah. Waduh, gimana tuh mas? Jadi Allah kan telah memerintahkan kepada kita di Quran surat Al-Zariyat ayat 56 kalau nggak salah, betul ya?
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mic antum mati ya? Hah? Mic antum mati? Iya, benar ada juga ternyata. Nyala. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Bahasa terjemahan kasarnya kurang lebih seperti itulah. Jadi wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi usahakan 24 jam dalam sehari itu semuanya bernilai ibadah. Jangan sampai cuman terbuang sia-sia gitu aja, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Contohnya apa? Bangun tidur ada doanya kan? Iya, itu ibadah kan? Ibadah. Terus apa lagi? Mandi, ke toilet, berangkat kerja, keluar rumah. Iya, pergi ke kampus, keluar rumah, makan, minum. Jadi kan semuanya ibadah. Jangan sampai terbuang sia-sia gitu aja. Termasuk kuliah, kerja dan segala macam itu jadi ibadah. Nah, untuk melakukan itu semua supaya dianggap jadi ibadah harus bersanding dengan doa. Ya, jadi semua kegiatan itu ada doanya. Karena belum tentu di agama sebelah atau di agama lain itu tidak ada doanya. Bangun tidur belum tentu ada doanya ya. Kita bahkan berangkat ke WC pun, ke toilet pun, kita ada aturannya, ada doanya, ada tata caranya. Ya. Supaya dinilai ibadah, langkahnya pun diatur. Masuk langkah kiri dulu apa kanan? Kiri. Baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar kaki kanan. Baca gufronaka. Itu kan sudah hafal semua. Insyaallah ya. Tapi diamalkan apa enggak? Atau main nyelonong gitu aja? Karena keburu-buru itu ada alasan untuk keburu-buru. Makanya kalau misalnya kita selalu terikat dengan Allah, sudah bahwa sadar ini adalah segala aktivitas ini supaya bisa mengkonversi jadi pahala, apapun kegiatannya jadi pahala. Bahkan ketika masuk ke WC-nya pun ada ritualnya, itu diatur. Iya. Jadi buang air yang benar kan jongkok, bukan kayang. Kalau kayang itu gimana? Apalagi koprol. Maksudnya bukan duduk ya, yang benar kan jongkok. Nah itu kan diatur. Islam kan sebegitu hebatnya, sebegitu luar biasanya mengatur segala aspek kehidupan. Ya, jadi makan ada doanya, minum ada doanya. Ya, bahkan saat tidak hafal pun doanya. Cukup sertakan kalimat Allah di dalam setiap aktivitasnya, yaitu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim atau cukup dengan Bismillah. Mau bercermin tadi Bismillah, ngaca Bismillah, ya kan, jisiran, pakai makeup, eyeshadow, itu pakai Bismillah. Jadi semuanya sertakan kalimat Allah. Jadi contoh misalnya minum. Ada dua orang misalnya, si Fulan sama si Fulan, dua-duanya Fulan ya. Dia minum, yang satu dia main minum gitu aja, tapi yang satu pakai Bismillah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya sama-sama menghilangkan haus, menghilangkan dahaga. Tapi yang satu cuman menghilangkan dahaga doang, tapi yang satu dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan reward, menjadi tabungan di akhirat. Akan sampai minumnya dia sampai akhirat. Padahal sama-sama menghilangkan dahaga. Itu kan bedanya. Kalau misalnya kita tidak menyertakan doa dalam setiap aktivitas kita, tidak membaca Bismillah, main minum gitu aja, apa bedanya sama orang yang nggak beriman? Ya, orang yang nggak beriman main minum gitu aja. Bahkan dalam satu kegiatan, satu aktivitas yaitu minum tadi, itu kita bisa mendapatkan banyak pahala kalau kita tahu ilmunya. Iya. Contoh satu nih apa? Sebelum minum bilang Bismillah dulu. Pastikan halal. Pastikan halal. Ya benar. Pastikan halal. Air putih ternyata beralkoholan. Ya. Pertama pastikan halal. Itu halal sudah berpahala. Yang kedua tadi baca Bismillah. Yang ketiga pakai tangan kanan. Keempat sambil duduk. Kelima 3 tegukan. Tuh Masya Allah, dalam satu minum aja udah berapa pahala dalam satu gerakan minum. Jadi kalau misalnya kita konversi dalam setiap aktivitas kita, makan dan segala macam, tidur, kerja, bahkan nih yang lebih keren kerja, Mas, kerja ya.
Kalau misalnya kita kerja kan biasa rata-rata 8 jam ya. Iya, Ya, 8 jam. rata-rata nih. Normalnya. Normalnya orang kerja itu 8 jam per hari. Nah, kalau misalnya antum tahu ilmunya, kerja itu bisa menjadi konversi, dapatkan pahala, itu masalah luar biasa. 8 jam itu dinilai sebagai pahala. Benar ya? 8 jam per hari kali 6 hari kalau dalam seminggu. Misalnya kalau Jumat, Senin Iya. sampai Sabtu misalkan, atau Senin sampai Jumat. Nah, itu berapa kali pahala ya? Luar biasa. Bayangkan, emang antum kalau misalnya pakai sholat, tahajud, 8 jam kuat nggak sholat? Enggak kan? Iya, solo ya Pak. Langsung loyo. Ngaji. 8 jam per hari. Kuat gak? Banyak orang yang gak kuat. Zikir, wirid, gak sampai 8 jam. Ya. Habis sholat likum-likum langsung Allahumma lantas jalan. Lantas salam ya. Nah itu. Tapi banyakan orang 8 jam itu sanggup ya untuk bekerja. Iya. Nah makanya sia-sia dan sayang sekali kalau misalkan antum bekerja cuman hanya buang-buang waktu dan mendapatkan lelahnya doang tadi. Ya. Kurang jangka panjang gitu. Nah, Kalau nggak cuma jangka untuk panjang. uang dan Iya, kalau cuma untuk uang, kalau cuma untuk ya mendapatkan penghasilan ya, ataupun antum yang berbisnis juga, kalau hanya untuk mendapatkan materi, nah itu sayang banget, nggak menjadi konversi pahala. Dan kita fokusnya itu adalah di ikhtiarnya kalau dalam berbisnis ya. Jadi supaya antum nih yang usaha, yang dagang, yang jualan online shop, supaya nggak dapat lelahnya doang, tapi antum bisa dapatkan pahala nanti di akhirat. Itu tadi, sertakan Allah di dalamnya. Mulai dari niatnya, mulai dari cara pengerjaannya, sesuai muamalahnya, sesuai dengan hukum-hukum Islam, insya Allah nanti akan berpahala. Tapi kalau hasilnya nggak ada gimana Kang? Misalkan, kalau hasilnya nol, wah saya ini udah pasang Insta Ads, pakai iklan, SEO, pakai Google AdWords, bahkan endorse, pakai endorse. endorse artis, selebgram. Tapi yang beli nggak ada. Akhirnya kan yang dapat adalah yang enggak. Hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hasil itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak fokus ke ranah ikhtiarnya. Jadi selama 8 jam antum menjalankan bisnis dalam sehari, itu nanti akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Kalau rezeki itu udah ada jatahnya. Rezeki itu udah jatahnya. Jadi jangan sampai kita mati-matian yang nggak akan dibawa mati. Uang nggak akan dibawa mati. Iya. Kain kafan antum tuh nggak ada sakunya. Polosan Kain kafan antum nggak ada sakunya. Ya, antum punya uang miliaran itu nggak bisa dibawa masuk ke kain kafan. Tapi kalau misalnya antum berikhtiar, setiap tetesan keringat yang antum keluarin untuk berusaha untuk mencari nafkah dan disertai dengan doa, niatnya lillah, insya Allah tetesan keringat itulah yang akan membawa antum nanti jadi bekal nanti di akhirat. Masya Allah. Ya, gitu. Maka coba cek aktivitas kita sehari-hari. Sudah berapa aktivitas yang menjadi ibadah dan berapa pahala yang sudah kita kumpulkan untuk bekal kita nanti, gitu kan? Atau coba cek usia kita deh. Kita sekarang udah berapa tahun? Iya. Saya 25. Kalau Mas Rangga 25 berarti saya 12. 5 tahun yang lalu. Aduh, jadi ketahuan umurnya ya. Sudah berapa tahun yang jadi nilai ibadah? Atau kalau misalnya kita nih mau hitung-hitungan aja nih Mas, hitung-hitungan aja nih biar enak nih. Saya udah pernah ngitung nih. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad itu berapa tahun? 40 sampai 60 gitu. 60 ya, kurang lebih 60 tahun ya. 60 tahun. Nah, kalau misalnya kita dikaruniai oleh Allah usia 60 tahun, berapa tahun yang kita pertaruhkan untuk ibadah yang bisa mengkonversi jadi pahala? Berapa? Gimana ngitungnya? Dipotong kalau kita sampai baru balik. Nah, betul. 60 dikurangi 15 tahun. Jadi kalau misalkan menurut Imam Syafi'i, balik itu 15 tahun ya, kurang lebih. Atau kalau laki-laki sudah mimpi basah, atau kalau perempuan sudah haid ya. Tapi anggaplah 15 tahun rata-rata. 60 kurangi 15 jadinya 35. 45 tahun. Ketahuan anak sosialnya. Apakah 45 tahun itu yang dipertaruhkan?
Belum juga. Belum juga. Dikurangi Nanti apa lagi? Waktu kita tidur. Nah, antum udah ikut kelas ngepas ya, jadi tahu. Jangan lupa guys. Ikut Nah, pas biar kurangi lagi dengan masa tidur kita. Berapa lama masa tidur kita? Rata-rata orang tidur 8 jam per hari. Sehari, Ya. Kalau 8 jam per hari berarti sepertiga dari 24 jam. Iya. Ya, sepertiga dari 45 tahun berapa? Aduh blank. 15. Kalau usah lama-lama saya udah ngitung, itu ada catatannya. Gak kepikiran juga buat baca. Ya, kurangi lagi 15 tahun. 45 kurangi 15. Jadi 30. 30 tahun. Berarti 30 tahun itulah yang akan dipertaruhkan untuk mendapatkan pahala. Apakah benar 30 tahun itu digunakan 100% untuk ibadah? Belum tentu juga. Berapa jam kita waktu terbuang sia-sia untuk nonton YouTube, untuk scroll Instagram, Untuk buka-buka TikTok. untuk joget-joget TikTok. Latihannya lama banget sih. Itu tesnya 1 menit, latihannya sampai 2 jam. Nah, makanya berapa tahun coba? Nah, dari 30 tahun itu anggaplah misalnya ibadah yang langsung menghadap Allah. Ibadah sholat. Ya. Sholat berapa lama? 5 menit lah. 5 menit ya rata-rata. Rata-rata. Kali 5 waktu Kali 5. ya. Kali 5 waktu lah taruhnya. Berarti 25 menit. 25 menit. 25 menit dalam sehari kali setahun atau kalau langsung kali 30 tahun itu nggak ada setahun. Kalau dihitung-hitung. Ya. Dari 30 tahun cuman 1 tahun doang buat sholat yang langsung ibadah yang langsung menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan suatu amalan ibadah yang kita kerjakan belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun belum tentu diterima. Iya. Salat yang 1 tahun kita lakukan itu ya. Selama 30 tahun kan waktunya kurang lebih 1 tahun ya. Iya, 1 tahun kasarannya. Dari 1 tahun kita sholat itu belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin tadi karena nggak ikhlas, karena salah niat. Karena kan syaratnya amal ibadah diterima apa? Wa ma umiru illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Surat Al-Anbiya. Al-Bainah. Al-Bainah ayat ke-5 kalau tidak salah. Jadi syaratnya apa? Kalau tidak akan diterima ibadahnya kalau misalnya kita nggak ikhlas gitu. Jadi syaratnya harus ikhlas. Nah, dari setahun kita sholat itu berapa lama yang ikhlas? Atau berapa lama yang khusyuk ya? Kalau misalnya kita jujur, dari 5 menit kita sholat, berapa lama yang khusyuk? Allahu Akbar, wah khusyuk banget. Nah, Allahu Akbar, ketika bar langsung bar. Tiba-tiba cucian atau jemuran ingat ya kan lagi sholat itu. Terus kunci yang ketelingsut itu tahu di mana. Ketika lagi sholat itu langsung ingat, langsung hafal. Nah itu coba kalau mau jujur dalam 5 menit kita sholat, berapa menit kita khusyuk sholatnya? Masya Allah. Jadi dari sisa 29 tahun ini, apakah itu dipakai ibadah untuk semua atau tidak? Atau hanya dipakai dengan sia-sia untuk buka-buka sosial media, untuk buka YouTube, explore Instagram, main TikTok tadi, Masya Allah. Nah itulah kurang lebih. Itu cek lagi. Maka supaya kita nggak lelah, sekali lagi ya, supaya kita nggak lelah, sertakan lillah dalam segala hal. Dengan cara apa? Pertama, perbaiki niat. Luruskan niat. Dalam setiap gerakan ini ya, bahkan dalam setiap aktivitas, awal-awal mungkin kita sudah lurus niatnya. Misal nih, contohin saya 2 bulan belakangan ini rajin bikin konten. Bikin konten dakwah, bikin microblog, bikin video. Bahkan sekarang saya main YouTube dengan main podcast dengan nama PMS ya kan. Kok PMS sih mas? Podcast malam Senin, atau bisa juga dibilang podcast menuju surga, insya Allah. Karena saya berdua sama Mas Robi Aribas ya. Nah itu awal-awal niatnya lurus. Wah saya niatnya dakwah. Saya bikin konten lillah, buat menyebarluaskan Islam.
Tapi di pertengahan jalan, ketika banyak orang yang memuji, banyak orang yang curhat, banyak orang yang komen, Masya Allah Mas Rangga, tabarakallah Mas Rangga luar biasa keren, bagus banget desainnya, materinya mantap, luar biasa Mas Rangga, langsung saya naik, tinggi. Nah itu loh, bisa jadi niatnya belok. Maka dalam setiap aktivitas di tengah-tengah jalan, kita sering-sering lurusin niat, perbaiki niat. Jangan sampai rusak tadi. Saya udah bikin konten 30 gitu kan dalam sebulan, ternyata hangus gitu aja gara-gara ria, gara-gara dipuji sama orang, terus kita, oh iya dong saya kan jago desain, saya kan pinter dalam berbicara, misalkan gitu. Nah, Masya Allah. Nah, jadi niat itu nggak cuma di awal doang, tapi di tengah, di akhir itu harus terus diintrospeksi gitu, ya, lagi gitu. muhasabah gitu. Jadi perbaiki lagi niat, teruskan niat. Terus yang kedua, ilmu qabla amal. Jadi supaya kita nggak lelah tadi, udah beramal capek-capek, udah bersusah payah ngedesain, udah bersusah payah bikin konten, ternyata salah, ternyata tidak sesuai dengan yang Rasul tuntutkan, ya. Rasul contohkan. Nah, akhirnya kan sia-sia. Iya. Kalau bahasa Jermannya muspro. Muspro, sia-sia. Itu yang kedua, ilmu qabla amal. Yang pertama, perbaiki niat. Yang kedua, ilmu qabla amal. Dan yang ketiga, jangan pisahkan amalan duniawi dan akhirat. Maksudnya gini tadi, jadikan setiap aktivitas kita, setiap hal yang kita lakukan di keseharian kita, itu untuk meraih pahala dan jadi tabungan di akhirat. Misal, kemarin saya ada curhatan nih dari teman, sama-sama pendakwah juga. Kang, saya udah dari kemarin-kemarin bulan-bulan ini sibuk ngurusin dakwah, sibuk ngurusin kajian, sibuk ngurusin Instagram dakwah dan segala macam. Ini saya kapan ngurusin dunianya saya? Duniamu apa? Saya lagi nyusun skripsi nih, saya mau bimbingan. Nah, dia kan memisahkan antara dunia kuliah dengan dakwah. Padahal itu bisa digabungkan. Gimana caranya hal-hal yang bersifat duniawi itu bisa menjadi konversi pahala dan tabungan kita di akhirat. Yaitu tadi, sertakan Allah dalam segala hal. Kita belajar menuntut ilmu ya karena disuruh sama Allah, talabul ilmi. Kan disuruh sama Allah. Kita kuliah kan talabul ilmi. Ya. Selain talabul ilmi, saya supaya bisa lebih dekat lagi mengenal Allah. Apapun materi kuliahnya. Ya, misalnya antum kuliah apa? Saya hubungan internasional. Hubungan internasional. Gimana caranya supaya Islam ini bisa go internasional? Saya harus belajar. Iya. Hubungan internasional. Kan gitu. Apa? Teknik, apapun itu. Ketika teknik apa? Teknik listrik apa? Kelistrikan segala macam. Gimana caranya ketika dakwah ini listriknya nggak mati? Nah kan, kalau misalnya kita ilmu apapun itu yang sifatnya duniawi, tapi kita bisa konversikan menjadi pahala. Kalau misalkan kita tahu ilmunya, kita tahu caranya. Jadi jangan pisahkan antara kehidupan dunia dengan akhirat. Tapi dunia ini harus jadi bekal kita nanti di akhirat. Apapun itu, antum bisnis, antum kuliah, antum kerja, jadikan pahala, jadikan semuanya ibadah, gitu. Jadikan setiap aktivitas. Nah, maka apapun hasilnya, misalnya ketika antum udah belajar, udah skripsi, ternyata nilainya B atau C bahkan, itu antum gak akan baper, gak akan lelah. Karena apa? Karena antum dalam prosesnya itu karena ibadah, ternyata hasil akhirnya cuma segini. Itu ya. Udah gitu aja, nggak usah fokus pada hasil akhir. Karena yang terpenting bagi kita tuh gimana kita ikhtiar. Iya, gimana kita ikhtiar. Jadi kita harus pinter-pinter mana ranah yang kita kuasai, mana ranah yang tidak kita kuasai. Ya. Oh iya. Yang menguasai kita sama yang kita kuasai. Nah itu intinya, mana free will, mana takdir. Oh iya. Takdir kan dibagi dua, qada dan qadar tadi ya. Qada dan qadar. Mana free will kita? Free will kita yaitu ikhtiar kita tadi. Misalkan sekarang istri saya nih, mohon doa, istri saya sedang dilanda sakit ya, Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Mohon doanya ya. Sakitnya sakit gigi. Jangan sepele loh, sakit gigi itu sakit yang minta ampun ya. Luar biasa, setiap malam itu istri saya ngeluh, bukan ngeluh ya, apa namanya, meraung-raung gitu kan, kesakitan. Astagfirullah. Kata sampai 11-12 sama sakit hati. Sakit nah hati. Itu kan ketika diberi sakit, juga ibu saya juga sedang diberi sakit. Kalau ibu saya sakit jantung, mohon doanya juga. Nah, ketika kita diberi sakit sama Allah, itu kan bukan hal yang kita kuasai, di luar kontrol kita.
ketika ada hal yang menimpa kita, mau sakit, mau diberi sakit, dicaci, dimaki, dibully, itu nggak usah kita pikirin. Tapi apa respon kita terhadap yang menimpa kita? Apa kan ada dua pilihan respon kita. Apakah kita mau bersyukur dan menerima, terus berikhtiar untuk mengobati, atau marah, dongkol, ngeluh, sambat, nah bener, sambat itu apa ya? Mengeluh. Ngeluh atau komplain lah gitu komplain. kan. Nah itu kan, kalau misalnya kita bersabar dapat pahala, kalau kita sambat dapat dosa. Malah jadi Nah, dosa. tergantung kita pilihannya. Nah, makanya dalam setiap aspek itu jadi fokus sama apa yang kita kuasai. Tadi misalnya kalau dalam aktivitas duniawi, jadikan itu semuanya menjadi konversi pahala. Oke, gitu aja Mas. Ini sebetulnya masih dilanjut sama sesi tanya jawab, Mas. Iya, oke. Dari saya materinya segitu. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan silakan di komen Instagram ya, atau Iya, di mana? langsung di live streaming. Live di Instagram. Mau di IG-nya Mas Rangga juga. Kalau di IG saya ada yang bacain nggak ada? Itu apa? Ini Mas tadi kan saya lupa. Mungkin viewernya sedikit kalau di IG saya. Tolong dicekin tuh Mas, tadi luput terus keluar ini aku. Jadi ada pertanyaannya. Keluar nggak? Ada. Oh, ada pertanyaan di IG saya? Nggak ada. Oh, di sini. Oke. Silakan saya kembalikan tafadhol. Mudah-mudahan itu ada manfaatnya. Amin. Sekian dari saya. Kalau mau lanjut tanya jawab silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo teman-teman semua ya. Tadi kalau nggak salah tuh udah ada 2 pertanyaan gitu. Yang pertama ini Mas. Gimana tuh Mas? Dari Pradana. Iya? Itu nggak bisa baca sini. Oh, tadi keluar nggak aku Mas? Niat supaya tidak gampang berubah-ubah. Oke, diulang. Bagaimana Pakai mic. Gimana? Aku kan? cara mengaturnya supaya tidak Oh, pertanyaannya bagaimana cara mengatur agarnya tidak berubah-ubah? Seperti Oke. itu Mas. Dari banget jalan tiba-tiba meleng. Oh, sering banget nanti di pertengahan jalan kemudian berubah gitu. Iya, itu tadi saya sudah contohkan. Ya kan, misalkan ya, benar saya juga sering kok ngalamin kayak gitu. Saya misalnya diundang untuk ngisi kajian. Saya diundang ngisi kajian di suatu daerah lah ya, nggak usah sebut nama tempatnya. Gitu. Satu daerah di Jogja, saya diundang, masya Allah, alhamdulillah, saya dapat undangan. Saya senang banget di masjid yang cukup terkenal, cukup besar, ya gitu kan. Jamaahnya rame, wah saya senang banget. Dan ini saya niatkan untuk dakwah, untuk ibadah, lillah, gitu, niatnya ikhlas, lillahi ta'ala. Berangkatlah kajian. Dah selesai kajian, ceramah. Terus ternyata yang mendengarkan senang gitu kan, masya Allah, senang sekali Mas Rangga, keren, luar biasa, bla bla bla, dengan segala pujian. Masih tetap tahan. Wah enggak, masya Allah, itu karena Allah. Karena saya juga diberikan kemampuan itu karena Allah. Oh udah bisa nahan tuh. Niat saya tetap lurus nih, insya Allah, karena lillah. Terus udah selesai, akhirnya takmir datang tuh. Ketika takmir datang, Kang, mau nggak rutin kajiannya? Masya Allah, wah rutin. Oh sangat senang sekali. Siap dong kalau mau rutin, setiap sepekan sekali misalnya. Siap, insya Allah saya siap untuk rutin. Oke, udah selesai rutin dan saya dikasih lah tuh bisyarah. Bisyarah ya, kalau bisyarah itu kan sebetulnya dalam arti sesungguhnya adalah kabar gembira. Tapi di Indonesia bisyarah itu dianggap sebagai amplop. Padahal kalau dalam arti yang sesungguhnya bisyarah itu adalah kabar gembira. Makanya setiap ustadz yang ngisi kajian atau setiap dai yang ngisi kajian dapat amplop, dia mendapatkan kabar gembira. Jadilah disebut bisyarah. Nah, gitu. ketika dikasih bisyarah terus sampai rumah, saya buka, nilainya gede sekali. Akhirnya ketika nilai gede sekali, saya hitung-hitungan tuh. Wah, seminggu sekali ngisi di sana. Sebulan 4 kali. Misalkan saya dapat 1 juta misalnya satu kali ya. Hitung-hitungan, saya dapat 4 juta sebulan. Lumayan nih. Nah itu niat udah mulai goyah nih, udah mulai belok nih, masya Allah. Akhirnya semakin semangat kan. Semangatnya kenapa? Karena dunia, karena amplop. Imanuhum fi amplopihim. Itu karangan ya. Iya. Imanuhum fi amplopihim. Percaya dengan amplop. Nah, jadi keimanan tergantung dengan nilai tebalnya amplop. Nah itu jangan sampai seperti itu. Ketika dikasih amplop, akhirnya dakwah kita tidak real lagi, dakwah kita tidak lillah lagi. Bahkan dengan kalau misalnya kita berdasarkan amplop, akhirnya ketika disetir
oleh panitia, kamu jangan ngomongin ini ya, kamu jangan ngomongin politik ya, kamu jangan ngomongin yang radikal ya. Nah, akhirnya kita ngikut. Nah, itu gara-gara amplop di situ. Akhirnya apa? Niat kita bukan karena pengen menyiarkan Islam. Nah, untuk itu gimana caranya? Itu tadi selalu muhasabah, selalu introspeksi. Ingat kalau misalnya niat kita berubah, ya, kalau niat kita berubah, misalnya karena niat tadi, karena amplop tadi, nah, yang akan kita dapetin ya cuman itu. Semua pahalanya hangus. Kita mikirnya ke situ aja. Wah, sia-sia dong. Saya udah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang materi, cuman mendapatkan amplop segitu. Nilai 1 juta nggak ada apa-apanya buat Allah. 1 juta tuh nggak ada, nggak ada apa-apanya dibanding dengan pahala yang Allah berikan. Ya, makanya kita selalu introspeksi, muhasabah, caranya itu. Dan kita setelah muhasabah, setelah introspeksi, kita lihat kalau kita berubah niatnya karena dunia, kita yang akan dapetin cuma dunia. Gitu. Sebatas itu aja. Cuman sebatas itu aja. Akhirnya ya muspro tadi sia-sia. Nah, itulah orang-orang Indonesia atau kebanyakan. Mungkin antum semua yang ada di sini enggak. Kebanyakan orang ini bisa mau melakukan sesuatu karena sesuatu yang reward yang nampak, yang real gitu. Yang real, yaitu tadi uang segala macam. Padahal Allah tuh udah ngasih reward yang luar biasa. Contoh misalnya kita sholat subuh 2 rakaat, sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu kan pahalanya luar biasa. Dunia dan seisinya lebih dari itu. Lebih dari dunia dan seisinya. Ya. Tapi coba lihat berapa orang yang hadir di masjid, dalam satu masjid. Tapi beda cerita kalau misalnya ada takmir yang bilang begini, barang siapa 5 orang pertama yang hadir sebelum subuh dapat amplop 1 juta. Banyak yang camping, Mas. Banyak yang camping di sana. Bukan cuman sebelum subuh udah berangkat, enggak, nginep di sana mereka. Karena apa? Karena itu real. Karena masih melihatnya hal-hal yang nyata. Itu dia punya visi yang jangka pendek sekali. Jadi kalau sebagai muslim yang sejati, kita harus punya visi yang jangka panjang banget. Bukan panjang doang, tapi panjang banget. Panjang banget itu apa? Setelah kematian, yaitu akhirat. Kalau ke dunia itu tadi paling kita hidup cuma berapa? 60 tahun. Ya, kalau misalnya kita ngikut Rasul, itu pun kalau sampai. Kalaupun sampai. Kalau sampai segitu. Bisa jadi kan habis dari ngisi kajian langsung meninggal ya. Bisa antum dulu, saya belakangan. Ya udah, saya yang duluan, nggak masalah. Yang duluan nyolatin antum. Sama aja dong, makin diperkuat malah. Nah, dunia itu paling berapa? 60. Tapi akhirat itu kan selama-lamanya. 1 juta tahun itu sebentar. 1 miliar tahun itu di akhirat sebentar. 1 triliun itu sebentar. Selama-lamanya nggak terhingga. Jadi kalau misalnya kita dapetin reward yang luar biasa dari Allah, sekali sholat sunnah 2 rakaat sebelum sholat subuh, dapat dunia dan sisinya, kan luar biasa sekali gitu loh. Kan masya Allah. Kalau dibandingkan dengan uang 1 juta kan nggak ada masalah. Nah itu tadi. Jadi kita untuk meluruskan niat, menjaga niat supaya tetap introspeksi, muhasabah. Cek lagi. Jangan sampai kita ini hanya karena mendapatkan dunia doang. Itu sayang rugi. Kalau cuma dapat dunia paling 60 tahun. 60 tahun. Itu pun masih dipotong-potong. Nah itu tadi dipotong-potong. Belum tentu juga kita hidup sampai 60 tahun tadi. Bisa jadi besok. Nah pertanyaan berikutnya. Ada lagi, Mas? Diawali dengan membaca doa dan diniatkan untuk beristirahat agar menjaga tubuh karena Allah. Apakah tidur tersebut tidak dinilai sebagai ibadah? Oh, baik. Dia tidur. Niatnya kan 2 nih juga. Mau membaca doa. Ini tak baca dulu aja, Mas, mungkin ya. Jadi pertanyaannya itu waktu tidur itu diniatkan untuk menjaga kesehatan tubuh itu karena Allah. Nah itu bernilai pahala atau enggak? Seperti itu. Iya. Seperti itu. Oke, jadi tubuh ini kan punya hak ya, hak untuk beristirahat. Dan istirahat itu juga ada syariatnya. Diperintahkan oleh Allah untuk kita beristirahat supaya kita bisa fresh untuk ibadah besoknya, supaya kita tidur setelah Isya supaya kita bisa tahajud dan segala macam. Tapi kan tetap doa, tetap menyampaikan kalimat Allah, ya itu insya Allah dianggap sebagai ibadah. Jadi kalau misalkan kita
beribadah sudah diniatkan karena Allah dan mendapatkan hikmah, mendapatkan bonus dari amalan tersebut, itu nggak masalah. Tapi jangan sampai kita ibadah karena hikmahnya, karena manfaatnya. Iya. Itu tadi misalkan sholat tahajud nih. Sholat tahajud kan menurut penelitian, ketika otak berada di bawah jantung, kan sujud tuh. Itu jam 3 atau jam 2, pokoknya dini hari, itu kan peredaran darah makin bagus itu. Pompaan jantung makin luar biasa dan membuat kita sehat yang luar biasa. Kalau sering tahajud, itu kan hikmahnya. Oh iya, benar. Tapi kalau kita diniatkan sholat tahajud hanya karena pengen sehat, hanya karena nanti supaya jantungnya bagus, Awet muda. peredaran darahnya bagus, itu sia-sia. Tapi kalau misalnya kita diniatkan karena Allah, ini untuk melaksanakan perintah Allah dan mendapatkan hikmah, mendapatkan bonus, itu tidak masalah. Itu di luarnya. Contoh puasa tadi. Puasa Senin Kamis itu kan karena menunaikan sunnah Rasul. Tapi ketika puasa antum mendapatkan hikmah yang lain, manfaat yang lain, dengan puasa antum jadi langsing, badan jadi sehat, jadi segar bugar, terus pengeluaran irit, nah itu nggak masalah. Tapi niat utamanya karena Allah. Tapi jangan sampai kita beribadah itu karena manfaat. Bahkan kalau misalnya kita ibadah karena manfaat, riba pun tadi ada manfaatnya. Riba ada manfaatnya, ada. Bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa membuka usaha, ya kan? Ada manfaatnya. Bisa nambahin utang. Tapi apakah gara-gara manfaat itu jadi halal? Enggak. Gitu. Bahkan babi pun ada manfaatnya. Babi bisa membuat kulit ini jadi lembut, lebih lembut. Wanita tuh jadi cantik, jadi alat kosmetik. Bahkan gelatin babi itu paling bagus, minyak babi itu kan luar biasa manfaatnya. Tapi apakah dengan babi banyak manfaat itu jadi halal? Kan tidak. Jadi jangan sampai kita ini melakukan perbuatan, melakukan amal soleh hanya karena asas manfaat. Nah di Islam itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita melakukan itu karena Allah dan ada manfaatnya, itu baru boleh. Jadi contohnya puasa, tahajud dan lain sebagainya. Gitu kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Oke, tadi juga aku habis baca di live streaming ada beberapa teman-teman yang mungkin ketinggalan. Jadi materinya kelewatan, nanti bisa dicek lagi teman-teman, bakal diupload mungkin 2 minggu lagi ya Mas. Mati nih. Iya, kurang dekat lagi. Jadi tadi teman-teman ada yang sempat tanya kalau materi-materi apa aja sih yang ketinggalan gitu kan. Nanti bisa dicek teman-teman mungkin 2 mingguan lagi gitu. Kalau nggak Senin ya, Senin besok itu bakal dimunculkan live streamingnya di YouTube Yuk Ngaji. Jangan lupa nanti di like, subscribe, komen, sekalian like, comment, and subscribe. Ini masih ada lagi nggak? Cukup ya? Udah jam 5 juga nih Mas, apa mau dilanjut lagi Mas? Oke, udah itu aja dari saya. Jadi sekali lagi supaya kita enggak lelah, sertakan lillah dalam segala hal. Dengan cara perbaiki niat, teruskan niat. Dan kedua, ilmu qabla amal, harus mencari ilmu berarti. Dan yang ketiga, jangan pisahkan amalan duniawi dan akhirat. Istilahnya, jangan jadi orang sekuler atau fasludin anil hayah, memisahkan dunia dan memisahkan agama dengan kehidupan. Nah itu, gitu. Ini teman-teman semua ya. Jadi hikmahnya betul banyak banget dan teman-teman semua bisa menangkap masing-masing. Semoga nanti dari apa yang kita dapat pada hari ini itu bisa bermanfaat bagi kita. Amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf, pasti banyak banget salahnya dan itu dari saya pribadi. Kalau ada lebihnya walaupun dikit, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Unjur maqala wala tanjur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.